Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Huda dari kelas Sosiologi B dengan NIM 304222063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mobilitas sosial. Yang mobilitas sosial ini yang merujuk pada tema saya untuk riset ke Desa Linggo Asri dan bertempat di Desa Sadang. Mobilitas sosial. Masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki sistem lapisan sosial terbuka, sehingga tingkat mobilitas sosialnya dapat meningkat dibandingkan pada sistem lapisan tertutup dan cenderung rendah dalam hal lapisan lainnya. Seperti halnya masyarakat yang masih mengutamakan sistem kasta. Pengertian mobilitas sosial sendiri adalah proses perpindahan yang terjadi pada individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya. Menurut para ahli, mobilitas sosial yang paling mendekati itu menurut Michel S. Basis. Mobilitas sosial sendiri merupakan proses perpindahan dengan arah ke atas maupun ke bawah pada lingkungan sosial ekonomi yang dapat mengubah status sosial seseorang dengan tatanan masyarakat. Dalam tatanan masyarakat, ada 3 pokok yang menyangkut tentang mobilitas sosial. Yang pertama, perubahan kelas sosial baik ke atas maupun ke bawah. Yang kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Yang ketiga, memperoleh kelas sosial baru. Yang ketiga itu ada teori mengenai mobilitas sosial. Yang pertama, teori Martin Lipset dan Hans Zetterberg. Teori ini memfokuskan mengenai penyebab dan dimensi terjadinya sebuah mobilitas sosial di kalangan masyarakat. Penyebab terjadinya mobilitas sosial itu ada 2. Pertama, adanya pasokan dari posisi status yang tidak terisi. Yang kedua, itu terjadinya pergantian peringkat. Dalam dimensi ini terjadinya sebuah mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama, ranking okupasi. Yang kedua, ranking konsumsi. Yang ketiga, ranking kelas sosial. Yang keempat, ranking kekuasaan. Yang kedua, teori Turner. Teori ini menghubungkan sistem pendidikan dengan upaya mobilitas sosial yang ada. Asumsi yang menterbelakangi pemikiran tersebut adalah bahwa adanya sistem kelas terbuka ditandai dengan dibukanya sekolah-sekolah umum, sehingga akan berpeluang bagi masyarakat untuk mobilitas secara vertikal. 3. Pitirim Sorokin itu mengungkapkan teori yang berkaitan dengan kesempatan atau peluang terjadinya mobilitas sosial terhadap individu atau sekelompok individu. Sorokin berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat tidak semuanya akan mendapatkan kesempatan yang benar-benar sama dengan orang lain untuk berpindah status sosialnya. Yang keempat, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perubahan individu maupun kelompok selaku objek melalui kelompok sosial lainnya yang sederajat.
sederajat dalam konteks ini adalah tidak ada perubahan yang terjadi di dalam derajat kedudukan seseorang. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal bentuk perubahan mobilitas atau bentuk perpindahan individu atau sekelompok individu selaku objek sosial menuju kedudukan sosial yang tidak sederajat. Tidak sederajat ini adalah satu sosialnya ke arah atas maupun ke arah bawah. Faktor penyebab terjadinya sebuah mobilitas vertikal ada 3. Yang pertama kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Mobilitas vertikal itu ada 2 bentuk. Yang pertama masuk ke dalam kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua membentuk sekelompok baru. Nah, turunnya sebuah kedudukan, turunnya sekelompok individu karena terdapat disintegrasi. 3. Mobilitas sosial disintegrasi. Mobilitas sosial ini ditandai dengan adanya perkembangan taraf hidup dalam suatu kehidupan keluarga, baik itu menurun maupun meningkat. Masalah utamanya adalah perkembangan keturunannya, tetapi ada perubahan sosial yang berdampak pada generasinya. Yang keempat, mobilitas sosial intergenerasi. Mobilitas horizontal ini perpindahan status yang dialami seseorang dalam generasi yang sama, seperti terjadinya dirinya sendiri bukan atas pencapaian anak atau anggota keluarganya. Yang terakhir, faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial. Faktor struktural. Faktor yang pertama dalam faktor struktural itu ada 3. Yang pertama status pekerjaan, ekonomi ganda. Yang terakhir adalah pengalaman belajar. Yang kedua adalah faktor individu. Yang pertama perbedaan kemampuan, yang kedua perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku ini dibagi menjadi 6. Yang pertama pendidikan, kebiasaan kerja. Yang ketiga pola penundaan kesenangan, kemampuan cara bermain, pola kesenjangan nilai, faktor keberuntungan. Yang terakhir, yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama perubahan status sosial politik, yang kedua perubahan sosial budaya, ketiga perubahan ekonomi, yang keempat faktor kemiskinan, yang kelima faktor diskriminasi kelas, yang keenam faktor perbedaan ras dan agama, yang ketujuh faktor perbedaan jenis kelamin, kedelapan perbedaan kepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.